Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Speniel Jeffrey Salianwaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya mau membahas satu topik, yaitu ciri-ciri mukjizat kesembuhan yang alkitabiah. Mengapa saya merasa perlu untuk membahas hal ini? Alasannya adalah supaya kita dapat membedakan mukjizat yang dari Tuhan dan mukjizat yang dari setan. Sehingga kita tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat iblis melalui nabi-nabi palsunya yang mengadakan mukjizat palsu. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perikop yang berikut adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ayat 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, saudara, dari pembacaan tadi saya menemukan ada dua poin penting yang menjadi ciri-ciri mukjizat kesembuhan yang alkitabiah. Poin yang pertama adalah punya iman, seperti perempuan Kanaan tadi. Sikap dari orang beriman adalah yang pertama, datang pada Yesus dan mengakui Dia adalah Tuhan. Itu terlihat di ayat 22. Coba kita lihat ayat 22. Nah, di situ dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, jadi di sini jelas ya, ada pengakuan dari perempuan Kanaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, berikutnya, sikap orang percaya yang berikut adalah menyembah dan memohon. Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan Kanaan tadi. Itu terlihat di ayat 25 ya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi ada penyembahan yang diberikan kepada si pemberi mujizat itu atau si pembuat mujizat. Lalu disertai dengan
permohonan. Nah, berikutnya, sikap yang berikut adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu terlihat di ayat 27. Nah, kita baca, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, jadi kata perempuan ini dia sedang menanggapi jawaban Yesus di ayat 26. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah mengumpamakan status perempuan ini seperti anjing, tetapi perempuan ini tidak marah dan meninggalkan Yesus. Justru perempuan ini membenarkan perkataan Yesus. Seperti di ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ini adalah sikap kerendahan hati daripada perempuan Kanaan yang percaya. Nah, maka di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi sembuh hanya karena iman. Tidak perlu lagi Tuhan Yesus mau toki-toki anaknya punya kaki. Pukul-pukul itu anaknya punya badan. Tidak perlu. Hanya dengan berkata saja, hanya dengan iman daripada ibunya, anaknya bisa sembuh. Itu poin yang pertama, yaitu punya iman. Lalu poin yang kedua adalah punya tujuan. Jadi saudara, kesembuhan ilahi atau kesembuhan yang alkitabiah itu selalu ada tujuannya. Tidak ada kesembuhan atau mukjizat yang terjadi tanpa tujuan. Dan apa saja tujuannya? Kita lihat. Yang pertama adalah memuliakan Allah Israel. Itu terlihat di ayat 31. Ayat 31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi ada kemuliaan yang diberikan kepada Allah Israel. Beda dengan kita ke dukun, atau kalau seseorang mau ke dukun, tidak perlu ada kemuliaan yang diberikan. Yang penting dapat kesembuhan dan pulang. Berapa biaya yang atau berapa tarif yang ditentukan di situ dibayar dan orang tersebut disembuhkan dan pulang. Jadi tanpa ada kemuliaan diberikan kepada Allah Israel. Itu ciri-ciri kesembuhan yang bukan dari Tuhan atau kesembuhan yang berasal dari setan-setan. Nah, ciri-ciri yang berikut atau tujuan daripada mukjizat kesembuhan yang terjadi adalah membawa kepada pertobatan. Itu terlihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 33. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 33. 33, 34 dan 35. Di situ dikatakan, di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah membuat orang lain yang menyaksikan keajaiban itu berbalik kepada Tuhan. Artinya ada pertobatan yang terjadi. Nah, dan saudara, kita lihat di situ ketika Petrus mau menyembuhkan orang lumpuh ini, dia tidak harus toki-toki badan daripada orang lumpuh itu, toki-toki dada, toki-toki kaki. Tidak perlu, karena di sini terlihat jelas bahwa Petrus hanya berkata, di ayat 34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jadi hanya dengan berkata, Yesus Kristus menyembuhkan engkau,
mujizat bisa terjadi. Tidak perlu toki-toki, tidak ada tangan gemetar-gemetar begini, toki-toki kaki, tidak perlu itu. Karena kalau kuasa Tuhan bekerja, tidak harus menyentuh orang itu pun bisa terjadi. Ya. Berikutnya, tujuan yang berikut adalah membuat orang lain menjadi percaya kepada Yesus. Itu terlihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40 sampai 42. Nah, kita lihat ayat 40 sampai 42. Dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Saya ulang ayat 42 ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, jadi peristiwa yang terjadi atas seseorang yang telah meninggal lalu dibangkitkan oleh Petrus, yaitu si Tabita ini, itu membawa orang lain bisa percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Nah, di sini juga terlihat bahwa Petrus tidak pukul-pukul itu mayat, toki-toki itu mayat dengan tangan. Petrus hanya berkata di ayat 40 ya. Di situ Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Hanya dengan perkataan. Jadi kalau benar-benar itu kuasa dari Tuhan, cukup dengan berkata saja mujizat bisa terjadi. Nah, jadi itulah tadi ciri-ciri daripada mukjizat kesembuhan yang Alkitabiah. Jadi yang pertama harus punya iman. Didasari oleh iman. Dan sikap dari orang yang beriman adalah yang pertama datang pada Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan. Yang kedua, menyembah dan memohon. Jadi ada penyembahan yang diberikan sambil memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau ke dukun, tidak perlu kerendahan hati, kerendahan merendahkan diri, datang dan kesombongan pun dukun bisa menyembuhkan. Dan poin yang kedua adalah punya tujuan. Tujuan yang pertama memuliakan Allah Israel. Jadi kalau ada seseorang sembuh kemudian dia tidak memuliakan Allah Israel, itu bisa dipastikan bahwa itu bukan kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu membuat kesembuhan atau mujizat ada tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah membawa kepada pertobatan. Jadi seseorang yang mengalami kesembuhan atau mukjizat kesembuhan itu membawa orang itu kepada pertobatan. Kalau terus orang itu tidak bertobat, itu diragukan. Kemudian yang berikut itu membuat orang lain menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kalau peristiwa mukjizat yang terjadi lalu orang hanya menonton, menyaksikan, tapi tidak ada iman yang timbul di antara mereka yang menyaksikan peristiwa itu bisa dipastikan bahwa bukan kesembuhan yang dari Tuhan. Karena Tuhan melakukan mukjizat kesembuhan, harus ada tujuannya. Nah, saudara, mungkin itu saja dari saya pembahasan tentang ciri-ciri daripada mukjizat yang Alkitabiah. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini, silakan berkomentar atau mungkin memberikan masukan, saran atau bahkan kritik yang sifatnya membangun. Silakan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.